Istri pilihan Ketua Mafia, Bab 63, Pemilihan CEO baru. Beberapa bulan kemudian perut Diandra sudah sangat besar, kehamilan mulai memasuki bulan ke-9, dia belum bisa cuti karena pekerjaannya lumayan banyak, apalagi tutup buku di akhir tahun mengharuskannya memeriksa banyak data. Diandra duduk bersandar di sandaran kursi, dia berusaha untuk bernafas lebih banyak lagi. Sepertinya aku harus mencari pengganti untuk beberapa bulan ke depan, ucap Diandra. Dia sudah berusaha mencari penggantinya tapi belum ada yang cocok. Ceklek, pintu ruangan itu dibuka. Seorang laki-laki tampan dengan tato di lehernya terlihat gagah sambil memegang sebuah goodie bag berwarna biru. "Assalamualaikum," sapa Max. "Waalaikumsalam," sahut Diandra. Max tersenyum menghampiri Diandra yang sedang duduk. "Sayang, aku bawa banyak makanan. Semua ku masak dengan tanganku sendiri," ucap Max. Dia rutin datang ke perusahaan hanya untuk mengantarkan makanan untuk istrinya, dan memperhatikan setiap kebutuhannya. "Terima kasih sayang," sahut Diandra. Senyuman merekah di bibir manisnya. Seorang Max Gavanzar mau melakukan hal semanis itu untuknya. Max mendekat, dia meletakkan goodie di atas meja. Sang istri bergegas mencium punggung tangannya, sedangkan Max mencium kening istrinya dan tak lupa perut Diandra yang besar. "Baby twins Abi lagi apa?" ucap Max sambil mendengarkan apa yang ada di dalam perut istrinya. "Lagi lapar Abi," jawab Diandra. "Kalau gitu kita makan ya, Abi bawa makanan kesukaan kalian," sahut Max. "Makasih Abi," jawab Diandra. Max tersenyum, tangannya mengelus perut buncit istrinya. "Nendang sayang, 2 sekaligus lagi," ucap Max. "Itu karena sayang mengajak mereka ngobrol," sahut Diandra. Iya, tiap diajak ngobrol pasti nendang atau ninju ya," jawab Max. Diandra mengangguk. "Sayang, makan dulu ya," ucap Max. "Iya, aku sudah lapar sayang," sahut Diandra. Hamil anak kembar membuat dirinya mudah lapar dan ingin selalu memakan makanan yang diinginkannya. Tapi sayangnya Diandra harus mengatur pola makannya, agar kedua bayi kembarnya tidak semakin membesar, dan dia akan kesulitan untuk melahirkan nantinya. Max membuka goodie bag yang dibawanya. Dia mengeluarkan satu persatu kotak makan yang ada di dalam goodie bag tersebut. "Sayang udah makan?" tanya Diandra. "Belum. Nunggu sayangku makan bersama," jawab Max. Diandra langsung memeluk lengan Max. Sebegitu peduli suaminya sampai makan saja menunggunya. "Makan dulu sayang, jagoan kita pasti lapar," ucap Max. Diandra mengangguk. Mereka pindah tempat duduk di sofa. Mereka berdua makan bersama sesekali saling menyuapi. "Alhamdulillah, masakanmu enak banget sayang," ucap Diandra. "Alhamdulillah kalau kau suka. Aku berusaha untuk bisa masak enak biar istriku senang," sahut Max. "Sayang, aku makin cinta padamu," ucap Diandra. Max mendekat membelai wajah cantik Diandra. "Aku juga makin cinta padamu sayang. Apalagi ada buah cinta di antara kita," sahut Max. Diandra tersenyum. Max mendekat dan mencium Diandra. Rasanya manis sama seperti dulu. Wanita cantik itu tetap seperti saat pertama kali Max melihatnya. "Sayang, apa kau sudah mencari penggantimu?" tanya Max. "Sudah, tapi belum ada yang cocok," jawab Diandra. Max mengelus perut buncit istrinya. "Kalau begitu kapan kau cuti? Aku gak bisa tenang melihatmu harus terus bekerja," ucap Max. "Iya, aku tahu sayang, tapi belum ada yang sesuai kualifikasi. Aku tidak bisa sembarang mempercayakan perusahaan pada siapapun," sahut Diandra. Max mengangguk paham, bukan soal siapa yang memimpin, tapi tanggung jawab pemimpin pada perusahaan. Banyak karyawan yang bergantung pada perusahaan.
Sayang, aku bisa bantu apa untukmu? Tanya Max. Bantu temenin aku setiap hari. Itu sudah lebih dari cukup, jawab Diandra. Kalau gitu setiap hari aku akan datang untuk melihatmu, memperhatikanmu dan menjamin keselamatanmu, ucap Max. Makasih sayang, sahut Diandra. Max mengangguk. Ceklek, seorang wanita cantik masuk ke dalam. Dia membawa berkas sambil menghampiri Diandra dan Max yang duduk di sofa. Bos, ucap Bella. Ada apa? Tanya Diandra. Pak Yusuf sudah menginterview CEO baru yang akan memimpin perusahaan. Jawab Bella. Yusuf Zulkarnain, manajer HRD di perusahaan itu. Bagaimana hasilnya? Tanya Diandra. Oke. Tinggal bos yang memutuskan, jawab Bella. Suruh dia masuk ke ruanganku, titah Diandra. Bella mengangguk kemudian dia keluar dari ruangan itu. Sayang, aku pamit pulang dulu. Kau harus banyak beristirahat, jangan memaksakan diri, ucap Max. Iya sayang, sahut Diandra. Nanti pulang mau dijemput, tanya Max. Boleh, apa tidak merepotkanmu? Tanya Diandra balik. Gak lah, justru aku harus memastikan keselamatanmu sayang, jawab Max. Sekarang dia bukan mafia tapi seorang suami yang bertanggung jawab. Kesan sangar dan menakutkan kini berubah jadi hangat dan penyayang. Makasih sayang, sahut Diandra. Max mengangguk lalu mencium kening Diandra. Assalamualaikum, ucap Max. Waalaikumsalam, sahut Diandra. Max keluar dari ruangan itu, dia berjalan menuju lift. Tak sengaja Max berpapasan dengan seorang laki-laki tampan mengenakan setelan jas rapi. Siapa dia? Max melirik laki-laki itu, langkahnya terhenti mengkhawatirkan istrinya. Apa dia calon CEO baru? Batin Max. Mode posesifnya kembali aktif. Padahal niatannya pulang jadi nyangkut lagi. Aku harus memastikan dia tidak mengganggu istriku. Apalagi berani melirik istriku. Ucap Max, siapapun yang berani mengganggu milik Max harus berurusan dengannya. Max mencari kedua anak buahnya. Mereka sedang mencari cinta di kantor itu. Mereka sedang kencan buta di kantin kantor. Neng, mau jadi istri abang? Tanya Dede. Tabungan abang berapa digit? Rumah ada berapa? Mobil cas atau kredit? Motor merek apa? Kebun, sawah dan peternakan punya. Sabar deh. Wanita zaman sekarang realistis. Rangkum dulu harta kekayaanmu baru kencan buta. Bisik Dudu yang duduk di sampingnya sebagai penasehat hukum. Aku gak punya harta kekayaan selain cintaku yang tulus, sahut Dede. Sorry deh, cinta gak bisa bayar nasi bungkus di warteg. Cewek sekarang butuh uang meskipun wajah abang pas-pasan, bisik Dudu. Dede mengelus dada, dia kembali menatap wanita itu. Kalau abang punya cinta yang sedalam samudera dan setinggi langit biru gimana? Tanya Dede. Maaf bang, cukup sampai di sini. Kalau gak punya uang gak usah tag aku lagi. Wanita itu kabur gak mau meneruskan kencang buta mereka. Duh, apa cintaku yang tulus tidak dihargai? Tanya Dede. Aku saja kalau cewek gak mau sama cowok sepertimu deh, sahut Dudu. Dudu mengelus dada, cewek sekarang realistis. Cinta butuh uang wajib. Kalian bantu aku meringkus calon CEO baru, titah Max. Untuk apa diringkus bos? Tanya Dudu dan Dede. Gak usah banyak tanya. Bawa ke ruang interogasi, jawab Max. Siap bos, jawab keduanya. Di ruangan yang berbeda, Diandra duduk menginterview laki-laki tampan itu. Wanita bercadar itu memeriksa identitas miliknya. Namamu Vicky Prasetya? Tanya Diandra. Matanya fokus ke berkas di atas meja. Iya bos, jawab Vicky. Sebelumnya kau pernah jadi CEO dari perusahaan H Group ya, ucap Diandra. Betul bos, jawab Vicky. Diandra melihat apa saja prestasi Vicky di perusahaan sebelumnya.
dan apa saja yang dia bisa, kemampuannya dalam memimpin perusahaan. Aku tertarik, tapi aku memberi masa uji coba selama 1 bulan. Kalau bagus dan bisa berjalan dengan baik, maka aku akan langsung memberi keputusan secepatnya, ucap Diandra. Baik bos, jawab Vicky. Diandra tertarik dengan semua prestasi Vicky dan kemampuannya di perusahaan sebelumnya. Dia juga tampak meyakinkan, meskipun Diandra tetap ingin melihat kemampuannya ke depan. Diandra menanyakan hal lainnya, dari berbagai aspek sampai dia bertanya hal-hal kecil. Setelah itu, Vicky keluar dari ruangan CEO, dia berjalan menuju lift dan keluar dari perusahaan. Dia menuju mobilnya yang diparkir di basement perusahaan. Baru duduk di dalam mobil tiba-tiba 2 orang laki-laki menutup wajahnya dengan ember. Woi, Vicky berusaha mengeluarkan ember dari kepalanya. Duh, apa cara kita meringkus benar? Tanya Dede. Coba baca SOP cara meringkus tikus, Tita Dudu. Apa sama cara meringkus tikus dan manusia? Tanya Dede. Sama-sama mamalia, berarti sama, jawab Dudu. Dede mengangguk. Lepaskan embernya, Tita Vicky. Sebentar, kita lagi mikir dulu, jawab Dudu. Max menghampiri mobil Vicky setelah menyabotase CCTV di basement. Dia ingin mengetahui hasil kerja anak buahnya. Ngapain pakai ember? Tanya Max. Tadi katanya harus diringkus bos, jawab Dudu. Max kesal pada kedua anak buahnya yang pintar-pintar itu. Ringkus itu pakai karung, bukan ember, ucap Max. Maaf bos, jawab keduanya. Max tepok jidat. Percuma menyuruh anak buahnya. Mereka tidak bekerja dengan maksimal. Beberapa jam kemudian, Max dan kedua anak buahnya ada di ruang interogasi. Ruangan gelap yang ada di gudang rumah kosong. Vicky diikat di kursi dan diplaster mulutnya. Bos, apa kita mau bikin video klip? Tanya Dudu. Bos kita mantan mafia, bukan vokalis band, jawab Dede. Diam kalian, gertak Max. Kedua anak buah Max langsung diam. Buka plasternya, titah Max. Siap bos, jawab keduanya. Mereka menghampiri Vicky dan melepaskan plaster yang menutup mulutnya. Ampun, Eke mau diapakan mas ganteng, ucap Vicky. Bos, efek kejedot ember jadi bencong, ujar Dudu. Iya bos, apa kita jedotin ember lagi, tanya Dede. Gak usah, kita butuh dia untuk interogasi. Gak peduli seperti apa dia, yang penting ada sedikit jiwa laki-lakinya, jawab Max. Siap bos, jawab keduanya. Mereka berdua kembali berjaga di belakang laki-laki bernama Vicky itu. Siapa namamu? Tanya Max. Vicky ya, Om ganteng, jawab Vicky. Bukannya Vicky? Tanya Max. Dia menatap tajam laki-laki tampan di depannya. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.